Halo Nusantara People. Jadi setelah kita mendengarkan nih dari guru-guru kita, Bapak Ibu guru kita yang sudah menjelaskan tentang Adiwiyata di SMA Negeri 28 Jakarta yang sedang menuju ke calon Adiwiyata Mandiri. Nah, sekarang kita akan lebih spesifik nih. Kita bahas bersama dengan kader-kader Adiwiyatanya langsung. Di sini bersama kami ada kader dari konservasi air. Sapa-sapa dulu penonton di rumah Nusantara People. Halo Di semuanya. sini, di sini ada Mustafa Ahmad sebagai kader konservasi air dan Bapak Setiawan Ariwibowo atau kerap dipanggil Pak Iwan di sini teman-teman. Oke, di sini pertama aku mau tanya dulu nih sama Ahmad. Kegiatan dari kader konservasi air itu apa aja sih? Jadi sebenarnya intinya dari kegiatan kami sendiri Satgas Konservasi Air itu yang pertama kami bertanggung jawab ya atas kebersihan dan juga kualitas air di SMA Negeri 28 Jakarta itu sendiri. Di situ kami utamanya itu lebih ke memantau dan juga menindaklanjuti apabila ada hal-hal yang berkaitan dengan kualitas air di SMA 28 Jakarta. Lebih ke apa kualitas air? Betul, kualitas air tersebut kita jaga dan juga ketersediaan air di SMA Negeri 28 Jakarta. Kebetulan di SMA Negeri 28 Jakarta ini alhamdulillah kualitas airnya kan dan juga volume airnya kan berlimpah gitu ya. Nah, dari situ kita bertanggung jawab untuk memonitor agar kedua kualitas tersebut tetap terjaga di SMA Negeri 28 Jakarta. Baik. Nah, Pak, jadi karena kita punya volume air yang besar ya di SMA Negeri 28 ini, berapa banyak kader nih Pak yang Bapak rekrut atau merekrutkan dirinya gitu? Iya. Kita mulai menawarkan setelah kita bentuk ya, setelah dibentuk tim Adiwiyata itu kita mulai menawarkan ke kelas-kelas, kemudian juga dibantu oleh kelas. Nah, siapa yang mau menawarkan diri untuk menjadi kader Adiwiyata konservasi air? Kebetulan karena saya di kelas wali kelas 15 dan saya melihat potensi-potensi juga anak kelas 15 yang benar-benar ingin dan punya komitmen terhadap konservasi air, maka saya dari sekian banyak ada 15 orang ya. Terus yang terbanyak sih kelas 15 ini dia. Oh, justru kelas 10. Ya, karena yang menawarkan diri kebanyakan dari kelas 10-5 dan kelas 11 5. Oh, 5, Iya. justru 10 sama 11 5 dan 10 5. Wow. Terus untuk distribusi tugasnya bagaimana tuh Pak? Ada 15 orang itu dengan lokasi seluas ini. Distribusi Iya. tugasnya gimana tuh Pak? Jadi ketika kita sudah bentuk ya, maka kita punya job kerja. Terus kita lihat yang pertama adalah kendala potensi yang ada di SMA Negeri 28 ini. Seperti yang dikemukakan oleh Mustafa Ahmad bahwa potensinya luar biasa, bahwa air kita itu melimpahnya dia. Jadi kan kita lihat di SMA 28 kan melimpah banget ya. Banyak sekali. Nah, muncul ide dari ide itu Bapak tampung. Kemudian kita juga melihat potensi yang ada di sebelah barat SMA Negeri 28 yaitu air wudhu. Air wudhu. Kebetulan air wudhu belum bisa kita manfaatkan, hanya dibuang percuma saja kan. Maka dari situ muncullah ide-ide untuk merelokasi air wudhu tersebut. Yang ketiga adalah kita lihat biopoli sudah banyak di SMA 28 ini, namun sudah rusak dan tanpa ada pemeliharaan berkelanjutan. Yang terakhir adalah kita juga mengantisipasi adanya banjir. Nah, terus kita juga melihat gorong-gorong yang ada di SMA Negeri 28 apakah bersih atau tidak. Kemudian yang terakhir kita juga melihat potensi adanya penyiraman secara otomatisasi apabila nanti kita juga berkolaborasi dengan hidroponik. Jadi ketika kita sudah merelokasi air itu, maka bagaimana air itu bisa mengaliri secara otomatis hidroponik tersebut. Dari ide-ide itu akhirnya kita bentuk tim yang bertanggung jawab terhadap ide-ide tersebut. Kebetulan ada beberapa yang sudah terrealisasi dia. Yang pertama adalah pemanfaatan air yang cukup limpah di SMA Negeri 28 ini disaringlah oleh alat yang dibuat oleh kader yang ditanggung jawab oleh Mustafa ini dengan alat nanti bisa dijelaskan reverse osmosis. Ya, cukup menarik dan kemarin juga alhamdulillah Dinas Pendidikan DKI Jakarta
PLT-nya sempat meminum ya, Wah. dan aman. Saya juga sempat meminum dan aman dan sudah melalui uji klinis sampai 2 kali dan layak minum. Ini dia. Wow, very very mindful nih teman-teman kegiatannya. Boleh dong Ahmad share inovasi kamu tuh yang sudah di ACC sama banyak sekali pihak. Oke, jadi sebenarnya mungkin ke alatnya dulu ya. Jadi Boleh. sebenarnya saya itu membuat alat yang fungsinya itu adalah untuk menyaring kontaminan atau sedimen kecil gitu yang terkandung dalam air. Tujuan utama kami itu adalah menyaring sedimen yang sifatnya itu negatif. Contohnya seperti timbal, habis itu zat besi yang berlebihan dan lain-lain. Nah, di situ kami awalnya itu mencoba dengan metode yang penyaringan secara mekanis gitu ya, yang awalnya menggunakan pasir, namun sayangnya kok pas kita coba tes lagi hasilnya kurang memuaskan gitu. Nah, kami mencoba melakukan beberapa literasi lagi dengan berbagai literatur dan juga buku gitu ya, lebih ke buku. Dan di situ kami juga melakukan beberapa wawancara dan akhirnya kami menemukan nih alat satu ini yang mau saya ceritakan itu. Nah, kebetulan kebanyakan nih orang-orang yang jualan galon itu juga kebetulan menggunakan alat yang saya gunakan ini juga. Betul. Jadi wah, sepertinya ini alat ini udah bisa membayar orang. Terus saat saya melihat literatur atau karya tulis mahasiswa itu mereka semua juga mengatakan bahwa alat ini sangat aman untuk digunakan. Maka dari itu kita coba buat gitu ya alatnya ya, kita coba buat, dan saat kita aplikasikan ternyata alhamdulillah alat tersebut berhasil. Kita juga dibantu oleh namanya Arasi Lab untuk mengetes kualitas airnya, dan alhamdulillah alat yang kami ciptakan itu mampu menghasilkan air yang layak minum, bukan layak guna, cuman udah layak minum gitu ya. Tingkatannya lebih tinggi lagi. Betul. Keren sekali. Dan kualitasnya udah sangat dijamin ya. Kemudian ini kemarin saat dinas datang kita mempresentasikan alatnya, dan ini bisa dilihat ada 2 sertifikat. Betul. Nah, itu ada hasilnya dan juga sertifikat kelayakan hasilnya bahwa menyatakan bahwa air yang kita hasilkan itu sudah layak untuk diminum dan konsumsi. Wow, saya selaku host sebetulnya belum pernah coba ya, teman-teman saya juga mau coba nih. Jadi ya, oh ya nih kalau boleh tahu inovasi sebesar ini sudah pernah kamu kompetisikan belum nih? Sudah. Oh sudah. Bagaimana progresnya? Progresnya mungkin kedepannya ada beberapa masukan ya dari juga ya. Mungkin lebih kayak kita uji ke halayak yang lebih besar gitu, contohnya masyarakat gitu ya. Sebenarnya kalau misalnya untuk masyarakat kan emang rata-rata mereka memerlukan air yang layak pakai gitu ya, karena jadi kalau misalnya kita menggunakan alatnya osmosis ini, apalagi kalau misalnya komponennya selengkap alat yang saya gunakan itu mungkin agak terlalu mewah dan kurang efisien gitu ya. Maka dari itu sebenarnya bisa kita gunakan, cuman kami uji, apalagi di sini kan kita hanya untuk satu sekolah ya. Apabila areanya kita luaskan menjadi masyarakat, satu kabupaten, kota, atau satu RT lah, ya mungkin kita memerlukan beberapa penelitian lanjutan dan juga penyesuaian gitu. Perlu waktu lagi. Oke, kita flashback dulu nih teman-teman. Sebelum kamu come up with this innovation, awal mulanya kamu pikiran tuh gimana sih? Apa yang membuat kamu tercetus ide? Bikin alat filtrasi ini gitu. Awalnya kan sebenarnya dilandasi oleh kegiatan anti beta itu sendiri ya. Jadi latar belakang kita adalah di sekolah kami itu kebetulan airnya itu sangat melimpah. Jadi air yang tersedia di SMA 28 Jakarta itu sangat melimpah, dan hanya saya deh kalau misalnya hanya terbuang sia-sia gitu ya, hanya terbuang sia-sia dipakai oleh siswa dan terbuang sia-sia. Dan kebetulan banget di SMA 28 Jakarta, dan kalau nggak salah di beberapa sekolah lainnya gitu ya, kita itu galon itu tidak gratis gitu. Betul. Galon itu harus membayar kalau nggak salah untuk 300 sampai 500 ml itu membutuhkan sekitar 3.000 rupiah gitu ya. Maka dari situ 2 hal tersebut tuh yang menjadi latar belakang saya mengapa saya mencetuskan alat tersebut gitu. Tujuan saya utamanya adalah ya untuk kebermanfaatan dan juga kenyamanan seluruh warga SMA Negeri 28 Jakarta itu sendiri. Keren sekali Ahmad. Respon Bapak gimana nih Pak? Pas pertama-tama dengar Ahmad ada inovasi seperti ini Pak? Saya takjub ya. Rasanya jelas sebagai guru publik bangga dan luar biasa dengan niatnya ya. Jadi orientasinya memang
untuk ya belakangan ini memang orientasinya akhirnya untuk kompetisi, namun jauh dibuka hati yang baik dalam. Nah ternyata niatnya sangat mulia untuk kebermanfaatan dia, itu luar biasa sekali. Luar biasa sekali Iya. ya Pak. Dan dari bukan dia tidak ada tantangan loh, tantangannya sangat banyak sekali. Dari segi waktu ya jelas, dari segi perizinan, dari segi juga bagaimana apa ya istilahnya mau klikkan jadwal ya, jadwal Iya. pendidikan sama Pasti, membuat. Saya juga mengajar, mendampingi Mustafa juga, dan juga kita mulai itu benar-benar pure dari awal kita buat pakai perawat. Kita yang pakai kayak perawat. Oh iya, mekanisme yang kita mekanisme gunakan sederhana. peralonnya. Dari situ. Setelah kita cek pakai TDS yang cek sederhana untuk air kapasitas ppm air itu, ternyata TDS-nya belum bisa menurun. Ini belum bisa diminum kalau kayak gini kan. Terus akhirnya kita dapat masukan juga dari dia kelas 12 coba pakai reverse osmosis gitu kan. Nah, tidak terima itu ternyata Mustafa cari literatur lagi sehingga langsung usul-usul ide bagaimana Pak seperti ini, kami diskusi ya, tapi tantangannya adalah di uang, di Iya, harga, di betul biaya. sekali. Dan namun akhirnya karena tekad kita kuat, Betul. semuanya bersinergi ya, Betul. sekolah juga mendukung, semuanya orang tua juga Mustafa mendukung, jadi program ini terlaksana. Jadi hari ini akibat dari kolaborasi semuanya ini ya. Ya sih semuanya waktu, tenaga, biaya semuanya dikerahkan di Iya. Nusantara People. Hebat sekali ya ambisi dari Ahmad dan juga Pak Iwan ini untuk memajukan Adiwiyata SMA Negeri 28 Jakarta. Nah aku denger nih baru-baru ini Ahmad come up with new idea lagi nih. Iya. Ada new idea lagi, kolaborasi nih sama hidroponik. Ada apa tuh Ahmad? Jadi di sini saya menggunakan sebenarnya inovasinya ini kayak idenya sederhana ya, idenya sederhana, malah awalnya ini inovasi ini muncul karena tantangan dari Pak Iwan gitu. Oh, apa tuh Pak? Boleh di spell ya tuh Pak? Awalnya itu Pak Iwan itu di kelas, kita kan kebetulan sekarang kelas 10 materinya mengenai Energi terbarukan. terbarukan. Jadi mau konversi gitu ya, energi yang contohnya kayak energi matahari gitu menjadi energi listrik dan sebagainya gitu. Nah kebetulan kita itu kan di lab fisika ada banyak modul-modul panel surya gitu ya. Nah dari situ mungkin kayak sepertinya kalau misalnya kita buat kayak pembangkit listrik cuma menggunakan air atau angin kayaknya agak kurang efektif gitu ya. Salah satu yang sebenarnya yang paling efektif itu adalah matahari, soalnya matahari itu kan ya insya Allah ya, atau at least masih ada aja gitu Masih setiap ada, hari, betul. betul. Maka dari itu kita lebih fokus sih condongnya ke si PLTS itu atau pembangkit listrik tenaga surya gitu. Nah dari situ kita coba nih awalnya kita cari tahu, mungkin awalnya buat modul dulu ya, kita buat modul dulu. Di situ masih skalanya kecil tuh, buat nyalain lampu yang segini doang gitu, lampu kecil. Namun kayaknya kalau misalnya kita beli panel surya terus nggak kita pakai gitu ya, iya hanya kita pajang gitu aja, kayaknya wah sayang banget nih, apalagi kalau misalnya buat sekali pakai doang. Nah, makanya di situ saya coba tergerakkan itu, saya tergerak apalagi dengan adanya hidroponik gitu ya di SMA Negeri 28 Jakarta. Kalau hidroponik itu sebenarnya kan dia yang penting ada air, ada tanaman, ada listrik buat menggerakkan si pompa sanyonya itu. Nah tujuan utamanya si panel surya yang kita buat ini adalah untuk menggerakkan atau menyalakan si sanyo tersebut gitu. Nah di situ kita coba research utamanya itu adalah si komponen dan bahan-bahannya itu, soalnya kan ini baru awal-awal kan, dan kebetulan alhamdulillah saya dibantu oleh beberapa teman papa saya dan juga papa saya dari segi pengetahuan, bimbingan dan juga biaya gitu. Jadi sangat membantu kita, dan di situ kami alhamdulillah dapat pencerahan, dan juga saat kami coba buat ternyata alhamdulillah alatnya tersebut berhasil jalan gitu. Berhasil. Kalau boleh tahu tantangan apa tuh Pak yang diberikan kepada Ahmad sampai berambisi nih mengeluarkan tekad, semangat dan juga biayanya nih untuk Tentu saja nilai ya. nilai apa? Nilai fisika berarti. Iya fisika. Berapa nih yang dijanjikan Ahmad? Berapa ya? Kalau sebelum itu udah
mau nilai berapa ya. Ya, karena aplikatif banget. Jadi Betul. hasil dari pendidikan kan memanusiakan manusia dan bermanfaatkan untuk orang lain. Dan apa yang diciptakan oleh Mustafa ini sudah sangat-sangat luar biasa untuk taraf anak-anak SMA gitu. Betul sekali. Bermanfaat dan juga bisa kita yang lain juga bisa mempelajarinya dan ada juga alatnya, ya kan, seperti itu. Mungkin itu ya tantangannya. Itu Nilai ya, nilai ya. nilai. Iya. Tantangan Jadi nilai. teman-teman, untuk fun fact di sini Ahmad masih kelas 10 ya. Saya juga cukup takjub sebenarnya karena baru masuk udah 2 inovasi nih yang dikeluarin sama Ahmad. Saya jadi tertantang untuk ada inovasi juga. Wah, jadi kita bisa lihat di sini bahwa konservasi air sangat-sangat mindful, sangat-sangat memberikan kebermanfaatan untuk khalayak banyak. Wah, terima kasih banyak untuk Ahmad dan Pak Iwan atas Sama-sama. informasi juga insight-insight baru kepada para penonton dan juga saya. Jadi setelah ini kita akan lanjutkan juga teman-teman kepada kadar hidroponik. Cuma sebelum itu kita jargon dulu ya, Pak. Gimana nih Dan jargonnya? Ahmad. Jargonnya jadi kalau saya bilang Adiwiyata SMA Negeri 28 Jakarta, stay green, stay awesome. Oke, Gitu. awesome. Stay green, stay awesome. Kita bisa mulai? Bisa. Oke, 1, 2, 3. Adiwiyata SMA Negeri 28 Jakarta. Stay green, stay awesome. Terima kasih. Oke, nah lanjut nih Nusantara People. Kita kedatangan dari kadar hidroponik. Bersama saya ada Ibu Anita SPD atau kemar dipanggil Mem Anita di sini. Halo. Dan juga di sini ada kader kita, ada Limia. Halo Nusantara People. Halo Nusantara People. Oke, kita tanya dulu nih ke Ade Limia selaku Apa tuh? kader. Kegiatan kader hidroponik itu ada apa aja sih Limia? Kegiatan hidroponik tuh bener-bener kayak terstruktur banget. Apalagi Mem Anita tuh, wah keren banget. Thank you Adelim. Iya, terus kayak di hidroponik itu pertama-tama tuh kita disuruh kumpul dulu. Kita diatur jadwalnya nih kapan nih yang pas buat penyemaian. Nah, kalau misalkan di hidroponik itu ada pertama-tama kita nanam benih dulu. Kita di rongkul ya, Mem. Terus penyemaian itu sekitar 1 mingguan. Iya. Kalau misalkan udah tumbuh nih akar-akarnya, kita baru pindahin ke tempat yang Media hidroponik. media tanam hidroponiknya. Nah, dari situ baru kita tunggu sampai panen. Nah, tapi di situ juga kita ada jadwal piketnya. Iya, kita tuh setiap minggu dari Senin sampai Jumat itu tuh kita ada jadwal piket. Oh, ada jadwal piket. Apain aja tuh? Nah, jadwal piket itu kita monitoring kayak penanaman itu hidroponik itu udah sampai mana. Terus kalau misalkan ada yang mati atau ada yang kayak kurang gitu, nanti kita benerin, kita singkirin dulu. Terus kalau misalkan di situ kan ada aliran airnya juga kan, kita di situ ngebersihin juga tuh. Oh, dibersihin juga. Iya, kalau misalkan ada lumut kita bersihin, terus ada yang kotor-kotor kita juga bersihin. Terus kita kayak ada dokumentasinya juga setiap hari piket. Dokumentasi, baik-baik. Nah, Mem, untuk kegiatan yang sebanyak itu dan harus rutin setiap hari, berapa banyak kader nih yang dibutuhin sama hidroponik? Nah, kebetulan SMA 28 ini mereka antusias untuk hidroponik sekitar 15 kader yang ada di Wow, ada hidroponik. 15 kader. 15 orang kader. Itu kebanyakan dari kelas mana tuh, Mem? Itu sih menyebar tapi lebih banyak itu di kelas Aku nih 11-2. 11-2. Saya emang antusias. excited banget kalau Excited banget. Untuk berhidroponik 11-2. 11-2. Ada berapa banyak tuh dari kelas 11-2? lebih dari kayak lebih dari 5 orang. Lebih Iya. dari 5 orang. Nah, untuk distribusi tugasnya gimana tuh, Mem? 15 orangnya kerja barengan atau gimana tuh, Mem? Jadi begini, di kader hidroponik itu ada yang namanya PJ. Iya. Ya, kebetulan PJ-nya dari 11-2. Dari PJ itu dia siapa ya? Alsa atau Fardan itu mendistribusikan siapa ini yang piket sekarang, membuat jadwal pastinya. membuat jadwal. Dan jadwal itu dari Senin sampai dengan hari Jumat yang tadi Adelimia jelaskan apa aja kegiatan untuk piket tadi seperti konservasi air, apa sih, maintenance air di Iya. hidroponik dan sebagainya.
Gitu, baik. Nah, dari selama kamu masuk nih, jadi kader hidroponik, udah berapa kali nih kalian panen? Kita lebih dari 3 kali ya? Sudah lebih dari Udah 3 kali. lebih dari 3 Tiga kali. kali, panen apa aja tuh? Kita lebih ke pakcoy sih seringnya. Oh, Soalnya kayak pakcoy paling pakcoy. enak menurut aku, apalagi kalau misalkan dipakai mie. Iya, bener banget, sumpah. Betul sekali. Kita lagi coba juga selada. Selada Yang ya. bisa dilihat di sini teman-teman, Nusantara People. Ini dia hasil dari hidroponik SMA Negeri 28 Jakarta, sangat-sangat subur ya. Iya. Bisa kita lihat di sini pakcoynya besar-besar sekali. Keren. Itu senyum bahagia banget tuh kayaknya. Wah, tersenyum bahagia. Iya. Saya bisa Saat-saat makan bahagia. mie di Ah, setelah iya, ini pakai benar. pakcoy. Menyenangkan Bisa. kalau saat panen Nah, itu. boleh nih, Mem, aku mau tanya nih. Jadi selama adanya kader hidroponik ini, pernah nggak sih kader hidroponik tuh kedatangan instansi lain gitu untuk ada penyuluhan atau sosialisasi atau kerjasama dengan instansi lain gitu? Oke, untuk beberapa belum lama ini kita ada kerjasama dengan BSIP, Badan Standar. Standarisasi Instrumen Pertanian. Iya, mereka itu memberikan penyuluhan bagaimana baiknya hidroponik dan tanaman apa aja yang berhidroponik di iklim atau di kondisi Jakarta atau Jakarta Pasar Minggu khususnya. Iya, dan apa saja sih yang harus kita perhatikan dalam berhidroponik itu seperti pupuk, airnya harus bagaimana dan Nutrisi. bagaimana cara nutrisi dan bagaimana cara mengukur air yang pas untuk berhidroponik. Ini salah satunya kita kunjungan ke BSIP yang berapa minggu ya, bulan kemarin. Iya, bulan kemarin. Iya, itu kita diberi penyuluhan untuk penyemaian dan diberikan edukasi seperti jenis-jenis tanaman apa aja, nama-nama tanaman. Ketika kunjungan ini berarti hanya seperti sosialisasi, seperti Sosialisasi Iya. dan juga diberikan edukasi tadi Oh, saya diberikan edukasi juga gitu. Oh, atau BSIP-nya pernah datang ke sekolah juga atau bagaimana? Iya, pernah. seminggu setelah itu BSIP antusias mereka Oh, kemari. antusias sekali. Berapa orang ya waktu itu ya, kalau nggak salah 5 5 orang. orang. Mereka melihat atau memantau bagaimana sih perkembangan hidroponik di 28. Iya, betul. Dan hasilnya adalah Bagus. Alhamdulillah. Hebat SMA 28 kader-kadernya. Untuk kadernya ngapain tuh ketika diberikan kedatangan BSIP tuh kadernya melakukan apa sih? Pertama-tama tuh menurut aku nih ya, kalau misalkan ada yang berkunjung waktu itu BSIP, apalagi kan berkunjung, yang aku sama kelompok-kelompok aku kader itu nyiapin gimana sih cara kita mengedukasi ke mereka semua gitu tentang hidroponik, kegiatan hidroponik di SMAN 28 Jakarta. Terus udah gitu kita menyiapkan alat dan bahannya juga, karena kan dari BSIP juga punya alat dan bahan yang lebih lengkap kan. Mereka Iya, menyediakan. nah terus kita juga jadi kayak mencari dan bertanya-tanya teknik apa sih yang kalian gunakan di BSIP tuh sehingga kayak hidroponik juga subur-subur di sana dan banyak juga dikembangkan. Kira-kira pengetahuan atau pengalaman baru apa tuh yang kamu dapat setelah kedatangan Ternyata tuh rokul kalau misalkan dia tuh kan biasanya kita dipakai kayak gini kan, tapi salah, dia harusnya dimiringin kayak Harusnya gini. dimiringin, Iya, ya. supaya ada rongga-rongganya, udah gitu dia jadi cepat numbuhnya si akarnya. Akarnya itu jadi punya jalan Iya. untuk mencari air. Dan itu tumbuhnya lebih cepat. Timbang kita harus di apa sih namanya, direbahkan Bahkan gitu ya. iya. gitu. Itu insight baru bagi kader dan insight baru bagi saya dan Nusantara People juga pastinya. Nah, untuk insight baru untuk Mem apa nih kira-kira dalam segi administrasinya atau bagaimana, apakah dapat insight baru ketika BSIP datang? BSIP itu berpengaruh sekali untuk hidroponik di 28 pastinya ya. Pertama adalah kita lebih tahu bibit yang bagus itu apa dan bagaimana cara untuk memilih nutrisi yang bagus, dan juga bagaimana caranya untuk memberantas hama di hidroponik. Tidak menggunakan pestisida pastinya. Itu sih lebih insightnya ke BSIP. Insightful banget nih kedatangan BSIP. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah menyempatkan hadir ke Iya, SMA 28 Jakarta gitu. Nah,
untuk kedepannya nih kira-kira hidroponik mau melakukan apa nih? Ada inovasi apa nih kira-kira yang mau dilakukan nih? Kita inovasinya tuh kayak yang Kita pernah berdiskusi, Mem, bagaimana kalau kita aquaponik? ya Aquaponik. Aquaponik adalah aquaponik tuh dimana kayak ada satu wadah, terus di bawahnya itu ada ikannya juga, iya ada ikannya, terus jadi kayak si hidroponiknya ini tuh airnya dari si ikannya. dipotong ya, dibelah dua, dan di bagian atasnya itu kita tanamkan yang namanya contohnya kangkung. Di bawahnya itu baru ada seperti lele atau ikan sebagainya. Nah, kita jadi seperti kita punya dua ya. Iya, Bisa panen lele panen juga, lele dan juga panen kangkung atau atau sejenisnya. sejenisnya. Manfaat masing-masingnya tuh apa tuh? Jadi manfaat buat lelenya apa? Manfaat buat tanamannya apa tuh kira-kira? Kalau dari lelenya itu kan biasanya kalau sayuran ditanam itu kan dia juga punya nutrisinya juga tuh dari lelenya. Jadi kayak lelenya juga kalau misalkan kita nggak kasih makan, misalkan lupa kasih makan, dia juga ada punya nutrisinya juga dari sayuran itu. Iya. Oh iya. Saling memberikan manfaat. Saling memberikan manfaat. Simbiosis mutualis. Mutualis. Wah, betul sekali. Sangat insightful sekali sesi kita bersama hidroponik kali ini. Jadi terima kasih banyak Terima Mbak kasih Anita juga. atas waktu dan juga insight-insight barunya untuk para penonton sekalian, Nusantara People dan juga saya. Terima kasih juga ada Lina. Iya, terima kasih Anin. Jangan lupa masuk ke hidroponik. Jangan lupa Dari hidroponik hidroponik, jadi jadi hidroponik. karena sebentar lagi kan kita kelas 12 nih Iya, teman-teman. betul. Harus ada yang melanjutkan perjuangan Harus saya kami. melanjutkan. Pokoknya seru Betul. berhidroponik gitu. Betul. Apalagi kalau misalkan panen tuh, Iya, kita pasti. bagi-bagi. Bagi-bagi pasti karena banyak Iya, teman-teman kan. hasilnya. Nah, sebelum kita menyudahi sesi kali ini, kita jargon dulu. Oke. Apa tuh? Ada jargon. Jargon, ada jargonnya. Jadi kalau aku bilang SMA Adiwiyata SMA Negeri 28 Jakarta, stay green, stay awesome. Stay green, stay awesome. Oke, ayo bisa, Ya. bisa. Siap ya? Oke, sip. 1, 2, 3. Adiwiyata SMA Negeri 28 Jakarta, Stay green, stay awesome. Oke. Terima kasih. Thank you, Mel. Terima kasih banyak Adelia. Sampai jumpa lagi Bye. Nusantara People.